Di belakang ada kotak-kotak persembahan. Kotak persembahan itu bukan karena Tuhan perlu dan bukan karena kita perlu, tapi biar kita bisa satu, mengucap syukur pada Tuhan. Kedua, kita bisa percaya sama Tuhan bahwa Dia tetap baik, terlepas dari perasaan kita dan keadaan kita. Amen. Mari kita sambut word firman Tuhan untuk hari ini, Pastor Fedri. Thank you. Thank you, Brother Ronnie. Awesome. Good morning, God's beloved church. It's good. Bisa ada di sini dan hari ini saya akan sharing firman Tuhan. It's a privilege. Trust me, it's a privilege. It's not something yang kita bisa boasting. Amen. Kalau ada teman-teman yang baru pertama kali ke sini, kenalan dulu, nama saya Fedri. And I'm the assistant pastor and the worship pastor juga di sini. How many are blessed by the praise and worship di tempat ini? It's okay kalau nggak ke-bless, jangan maksa angkat tangan. It's okay. We are still learning, and we are still learning. And one thing yang I can see, the fingerprint of God itu, tanda tangan, ciri-ciri Tuhan itu. Kebetulan saya handle worship team, jadi kelihatan sekali itu Tuhan step by step nge-lead, day by day nge-lead. And saya percaya juga in our life, in our daily life, Tuhan juga akan nge-lead kita day by day, step by step. Itu yang hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. And for your information juga, yang share di depan sini baik Pastor Yudi, Pastor Lita, saya atau Brother Ronnie atau Brother God, ketika kita share something from the words of God, itu it's not just we are preparing the words for you, no. Waktu kita sharing firman Tuhan, kita yang terlebih dahulu di blessed dan we are still on progress learning and belajar. So, apa yang kita share dari tempat ini, itu adalah sesuatu yang memberkati saudara dan juga yang sharing. So it's not that, okay, saya sudah mencapai tahap ini nih, jadi saya bisa share ke kalian. No. Tapi God is faithful, Tuhan itu Tuhan yang setia, step by step dia lead us. Step by step, day by day. So hari ini kita akan belajar mengenai step by step, day by day. Tapi bukan 7 steps atau 8 step atau 9 step untuk mendengarkan suara Tuhan atau apa. Kita semua adalah anak-anak Dia dan sekali lagi kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan tanpa perantaraan siapapun. Kita bisa connect sama Tuhan langsung tanpa harus, Pastor Fedri tolong doain saya dong. Yes, we can bisa ajak sesama believers, kita stand together. Tapi bukannya pastornya mendoakan kalian dan kuasanya hanya lewat pastornya, no. Tapi kita semua satu persatu yang sudah terima Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa itu, ada power dalam mulut kita. Waktu kita speak, kita lepaskan, kita release the power, itu ada kuasanya. Dan waktu kita berkumpul bersama, we stand together in Jesus' faith. Kita berdiri bersama di dalam imannya Tuhan Yesus. Bukannya kita mendoakan, tapi kita berdoa bersama-sama. Amen. Oh by the way, hari ini mungkin ada yang bertanya, loh Pastor Yudi sama Pastor Lita kemana? Mereka short honeymoon ke Singapura ya. Kalau Pastor Yudi dan Pastor Lita nonton, hai. Coba boleh lihat ke kamera, hai. I think they are attending New Creation Church Sunday service hari ini. And kita bless them, their trip will be fruitful, then they can enjoy the refreshment. We speak blessings to our pastor. One thing yang saya minta dengan mohon dengan sangat adalah you guys keep speak blessings to your pastor and leaders in this place. Karena seperti yang Pastor Paul minggu lalu minta leader semua berdiri and then kalian lihat muka-muka kita. It's not something yang kita sudah achieve nih di sini. No. But it's a privilege and it's a step by step journey and we are still learning and support yang kita sangat butuhkan adalah kalian speak blessings, kalian speak favor, kalian perkatakan favor, wisdom, hikmat untuk pastor kita, untuk leaders kita di tempat ini, amen? Karena itu mempengaruhi hidup kalian. Bayangkan kalau yang kita preach dari tempat ini adalah
motivational self-righteousness and a mixture, what will happen in our life? Walaupun saya tahu dengan kita tidak preach Jesus, gereja ini akan tutup dengan sangat cepat. The only reason we are still going, still going strong, semakin blessed and blessed and blessed. The only reason is only Jesus. Mau kita nanti jadi 5.000, 10.000 atau berapa, the only reason is only Jesus. Hidup kalian diberkati, hidup pastor and leaders di sini diberkati, itu is only because of Jesus. It's only because of Jesus, because God is love. And His goodness and His mercy yang lead us to repentance. Amen? Kebaikan dan pengampunan Dia yang lead us to repentance. Metanoia. Setiap hari kita dalam menghadapi our daily life, kita akan diperhadapkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu yang membuat kita, wow, God is so good ya. Waktu kita nggak setia, Dia tetap setia. When we are faithless, kita tidak beriman, He's still a faithful God. Karena God is good, not because we are good. God is good because He is good. And when we are bad, He's still good. Tapi kalau kita dikasihi dengan begitu lavishnya, dengan abundantnya kasihnya Tuhan kita, how can we not falling in love with Jesus? Dia akan terus mencurahkan cinta kasihnya. Because God is love. You cannot talk about God without talking about love. You cannot talk about love without talking about God juga. Nggak bisa. God and love is one. Cuman ya kita hidup di dunia yang sangat diplesetkan arti dari love. Love is apa? What is love? Love is God first love us. Amen? Love is God first love us. Remember, God first love us. God first love us. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amen. So, hari ini saya akan share something yang maybe beberapa teman yang sering ikutin Pastor Joseph Prince atau Judah Smith, maybe kalian sudah pernah dengar something yang similar, yang familiar, tapi ya, the words of God itu sangat-sangat kaya. Nggak mungkin satu subjek, oh gue udah tahu, sombong sekali kalian. Termasuk saya sendiri, I'm talking to myself tuh, jangan offended dulu. Maksudnya sometimes ya, kita waktu mau dengerin sermon gitu, ini kan judulnya gue udah tahu, gue udah dengerin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau apa. Pastor Joseph Prince rilis sermon di YouTube, tahun 2006, 10 years ago gue udah dengerin. No, the words of God itu different, church. The words of God itu so amazing, itu so alive. And dia bisa pakai satu firman Tuhan untuk berbagai macam problem yang berbeda-beda. Problem is, do we want to believe it? Even if kita nggak mau percaya pada itu, dia akan terus mencurahkan kebaikannya, sampai itu kita luluh gitu loh. Kayak lagi PDKT sama pasangan kita kan, kita deketin terus. Dia married sama orang lain. Sorry, itu tidak terjadi pada saya. Ya, jadi I don't know kenapa startnya bisa with something like this. Ini tidak ada planning, tapi I don't know why leadnya ke sana. Tapi I believe saya sudah pray. Dan saya percaya juga teman-teman sudah pray bahwa yang preach di tempat ini is only Holy Spirit yang direct our mouth so we can speak blessings. We can speak God's word, not our own words. So kalau misalnya kalian hari ini sense atau dapat something, loh kok kayak gini, itu dari saya. Tapi kalau yang yes, amen, itu dari Tuhan. Amen? Fair enough? So saya harap tidak ada yang ketiduran, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Before that, let's pray. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus for you are good, you are always good. Kami percaya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami semua tanpa terkecuali ya Tuhan akan menikmati Engkau ya Tuhan di dalam firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan membuat kami ya Tuhan terbuka
mengenai cinta kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau jauh lebih mengerti kami daripada diri kami sendiri ya Tuhan. Thank you Jesus, let your word become flesh ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh diserap oleh kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah kekuatan kami itu ya Tuhan. Kami bisa ya Tuhan memulai week kami minggu ini ya Tuhan. Kami mulai dengan rest in you Jesus. Thank you Jesus, we want to start our refreshment. Thank you Jesus, we want to start our recreation ya Tuhan. Thank you Jesus yang siap menerima firman Tuhan. Katakan, amin. So, kita akan mulai dari satu ayat yang saudara-saudara, ya seperti saya bilang sangat familiar lah. Yuk kita buka sama-sama di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacain ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berapa banyak yang sudah familiar dengan firman Tuhan ini? Sudah familiar ya. Jadi tanpa dijelasin juga udah ngerti kan? Perlu dijelasin lagi nggak? Perlu? Oke. Kalau kalian bilang nggak perlu, ya kita doa berkat aja. Just kidding. Biar nggak ngantuk. Nah, jadi yang di sini jelas banget nih. Marilah kepadaku. This is an invitation. Ini adalah suatu undangan. From siapa? Dari orang ahli Farisi atau dari siapa ini? Ini ayat ini diucapkan oleh siapa? Yesus Kristus, the Lord Jesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bilang, marilah kepadaku. Wow, it's an invitation. Itu bukan sembarangan loh. Kayak lagu yang kita nyanyikan tadi Amazing Love. How can it be that you my king would die for me? Ini raja yang seperti Brother Ronnie share juga tadi. Kalau agama-agama di dunia atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia, kebanyakan tuh pengikutnya yang mati buat dewanya. Sacrifice untuk dewa-dewanya atau Tuhannya. It's only Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Dia datang, dia mati untuk saudara dan saya. It's only Jesus. That's why dia bilang, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia nggak bilang, saya akan tunjukin salah satu jalan. Dia nggak bilang, I am one of the way. No, dia nggak bilang seperti itu. Firman Tuhan jelas, I am the way, the truth, and the life. Eksklusif banget, yes, it's eksklusif. Tapi kan Tuhan nggak mempersulit orang untuk menerima Dia. Justru this place, GBC dipakai Tuhan untuk we can tell the good news ke semakin banyak orang semakin baik. Bukan masalah kuantitinya, tapi orang yang nonton YouTube kita, orang yang baca tweet-tweet kita atau lihat Instagram kita, mereka di-reminded, our King died for us. Raja kita itu mau mati buat kita loh. He died for you and me. Dia mati untuk saudara dan saya supaya kita gak perlu mengalami kematian lagi. Amen. What a good God we have. Jadi Tuhan kita, Raja kita mati buat kita. Supaya kita gak perlu mengalami kematian lagi. Dan dia bukan cuma mati doang. Dia katakan saya datang untuk memberikan apa? Hidup. Hidup yang biasa-biasa aja? No, hidup yang berkelimpahan. Dan jangan dikotak-kotakin, kelimpahan itu berarti mobil 5, rumah di Pondok Indah 10. No. Jangan dikotakin cuman sekecil itu, oke? It's more than that. Abundance, peace, salvation, everything. Banyak kok orang miskin yang punya duit banyak. Poor people with a lot of money. Ya banyak lah, saya percaya teman-teman juga pasti punya teman-teman kayak gitu. Wah duitnya banyak banget. Tapi mau bayar parkir 2.000 aja kayaknya,
banget sih 2.000. Dulu gope deh, something like that lah ya. Maksudnya no offense ya kalau yang sometimes kalian komplain about parkir, tapi ngerti maksud saya? Maksudnya you have a lot of money, tapi mau bayar something yang very itu tuh kayaknya susah banget, kayaknya tuh 2.000-nya tuh nempel banget di sini, kayaknya sakit banget mau bayar 2.000 itu. Amen. So prosperity itu dari dalam keluar. We are learning. Gak ada yang bisa bilang, wah gue udah lulus, I know what is prosperity. No. Tapi we keep learning. Amen. So, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. So, what is the qualification? Apa sih kualifikasinya untuk kita boleh datang pada dia? Letih, lesu, berbeban berat. Saya percaya hari-hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman sekarang. Saya ingat dulu sebelum ada BlackBerry kita balas email di komputer, laptop, Monday to Friday bagi yang office hour, Saturday, Sunday itu nggak ngapa-ngapain, go to the church, latihan musik, bla bla bla. Setelah ada BlackBerry, push mail. You have to reply your email from your BlackBerry. That's why semua corporate itu jebret membanjiri staffnya dengan BlackBerry. Make sure jam 12 malam lu juga have to reply my email. Right? Terus ya WhatsApp lah, sosial media, semuanya itu somehow tuh kayaknya kayak ngejar-ngejar kita. Kayak kita tuh menjadi society yang restless. Saya rasa kebanyakan dari kita pasti pagi-pagi kalau bangun tuh tempting banget lihat Facebook ada yang merah-merah enggak, WA ada icon merah-merah enggak, ting ting ting. Ya somehow tuh kita terbentuk dan zaman sekarang tuh seperti itu. Kayaknya tuh kita dipush itu sampai ke limit yang oh my God, sampai itu kita nggak tahu what am I doing. Kok kayaknya terikat sekali sampai kita nggak sadar. Terus anak-anak kecil udahlah, kita orang tua mau makan kasih gadget aja, langsung diem, kasih gadget aja. Maksudnya bukannya saya juga melakukan itu. Saya bukannya saya mau condemn, tapi maksudnya zaman sekarang itu sebegitunya loh. Teknologi kan waktu orang menciptakan teknologi itu kepikiran wah ini bisa help human. Tapi kok kayaknya malah bikin trouble for human ya. Teknologi semakin advance, malah bikin semakin complicated. Saya bukan orang yang gila gadget, tapi ya pakai handphone lah ya, maksudnya standar. Tapi buat handphone kita butuh charger. Selain charger kita butuh power bank. Power bank terus kadang-kadang kalau sampai ke restoran, password wifi-nya apa? Terus ya kayak gitu, udah somehow tuh kita nggak bisa lepas dari internet. Somehow tuh kita have to follow gitu loh. Tanpa kita sadari itu kita ngikutin tempo yang ya kayaknya cepet banget sampai itu sometimes tuh gini tuh kita baru mau masuk tuh dia udah lewat lagi. Baru mau join lagi dia udah lewat lagi. Restless. Amen. So today kita akan belajar sama-sama how to take a real rest. Bukannya kita jadi tinggal di dalam goa, and then meditate. Saya punya teman, jemaat di tempat ini juga. Dia dulu menjalankan itu, dan dia katakan sampai masuk di pesawat. Itu buat dia tuh suatu ketenangan. Naik pesawat, naik taksi, dia langsung harus merem dan dia know how to meditate supaya somehow menenangkan soulnya. Tapi akhirnya tuh berasanya mungkin kayak gini ya, bola karet ditekan ke dalam air, duar, akhirnya nggak tahan. That didn't work. Ternyata nggak berhasil. Dan praise God, today kita akan belajar how to take a real rest. Dari siapa lagi kalau bukan dari Yesus.
Yesus itu the most restful person in the world. In the middle of storm, dia cuma bilang, be still. Dia bilang, oh my God, what happened man? Di mana ininya? Gak kayak kita. Kalau kita kan pasti kayak gitu, panik. Amen? Ngaku aja lah, pasti panik kita. Tapi praise God, we have Jesus. We have Jesus, we have Jesus. So, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan kondisi seperti ini saya percaya kita, banyak sekali dari kita yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. That's why we are qualified. We are qualified, kita semua qualified. Tapi kalau saudara bilang, enggak kok, saya orangnya restful banget, no problem man. My life is perfect, I have no problem. I'm not tired, I'm not burnt out. My life is perfect. It's okay, then this sermon is not for you. Tapi kalau kita yang mengalami letih, lesu, berbeban berat, this sermon is for you and for me. Amen? So, qualification-nya letih, lesu, dan berbeban berat. We are included in this qualification. Kita masuk di dalam ini nih. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan invitation-nya Tuhan, come, marilah, marilah. Anak kecil, baby atau yang pokoknya anak kecil deh, baby gitu deh. Kalau kita bilang come, dia pasti ngerti somehow. Come, 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 pasti ngerti. Karena come itu adalah something yang very, very easy, sesuatu yang mari, mari. Itu adalah bukan sesuatu yang complicated. Jadi anak kecil itu ngerti banget kalau kita bilang, Lai. Nah, kalau bahasa rumah saya, Lai. Nah, si Ray itu langsung datang tuh, walaupun dulu masih kecil dia ngerti. Tuhan menggunakan bahasa yang sesimpel itu. Come. Marilah. Dia nggak bilang, you have to come. No, it's your free choice. Kita punya kebebasan. Salah satu karakter dari cinta adalah kebebasan. Kalau saya dan Lily saling mencintai tapi nggak ada kebebasan, itu bukan cinta lagi. Saya bebas memilih mencintai dia atau tidak, dan saya memilih mencintai dia. Dia juga memilih hal yang sama. Jadi bukan karena suatu keterpaksaan atau karena suatu keharusan, tapi free will. Jadi Tuhan bilang, marilah. Dia expect kita just come aja. Dia nggak maksa kita, tapi dia bisa push dengan His goodness and mercy. What a good God we have, amen. So, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita semua butuh kelegaan itu, saudara-saudara. Kalau saudara lagi ada masalah financial, yang kalian butuhkan bukan duitnya, tapi kelegaan dari Tuhan kepadamu. Masalah kesehatan, masalah marriage, apapun itu, yang kalian butuhkan adalah kelegaan dari Tuhan kepadamu. Amen. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapat ketenangan itu dari Tuhan. Jadi nanti saya akan jelasin mengenai kuk ini. Saya dulu waktu baca saya juga ngerti kuk itu apa sih. Kalau bahasa Chinese kuk itu tulang. Jadi nanti saya akan jelasin. Tapi intinya adalah dia yang secara aktif, marilah, belajarlah. Karena dia lemah lembut, dia nggak akan dengan tongkat apa gitu ngajarin kita dengan salah caranya. Waktu kita bikin kesalahan, pilihan-pilihan kita yang stupid, dia nggak bilang, tuh kan gue bilang juga apa, gimana sih Pak? No, dia lemah lembut dan rendah hati. Thanks God we have a God like that. Dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Restful soul. Restful itu bukan tidak ada masalah. Tapi waktu ada masalah kita tahu kita punya Tuhan, itu restful. Dan kita tahu Tuhan kita lah jawaban atas masalah itu. Amen. So problem apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus jawaban satu-satunya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. So kalau mungkin dulu saudara-saudara pernah dengar, kita harus pikul salib, pikul salib, pikul salib.
berat banget men pikul salib. No, salibnya yang mikul kita. Kita gak perlu lagi pikul salib. Kalau kita perlu pikul salib, ngapain Tuhan Yesus dulu pikul salib dan dia mati di atas kayu salib buat kita? Kalau kita harus pikul salib, kita harus mati juga dong di atas kayu salib. No, it is finished. It is finished. Sudah selesai. Amen? Nah, jadi intinya adalah hari ini saya mau share dari versi The Message. Matius 11 ayat 28 sampai 30 menurut saya keren banget. Next slide. Nah, ini. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. 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 Mau translation versi apapun, kata kuncinya adalah come to me. Come to me. Come to me. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Next. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Ya Tuhan, di sini bahasa Indonesia, back dulu. Back lagi. Oke. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Saya bantu translate, apakah saudara capek? Sangat kecapean, worn out, burned out on religion. Udah enek banget sama religion, bondage, ikatan. Come to me. Kuncinya di situ. Come to me. Get away with me. Pergi bersama saya. Traveling with me. And you will recover your life. Kamu akan recover, pulihkan kembali hidupmu. Aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan istirahat, rest yang sebenarnya. Next. Yaitu jalan bersama saya, kerja bersama saya, lihat bagaimana saya melakukan itu, belajar the unforced rhythms of grace. Wah ini translate bahasa Indonesia ya. Belajar mengenai ritme kasih karunia yang tanpa paksaan. Saya tidak akan menempatkan sesuatu yang berat atau yang menyakitkan padamu. Ill fitting on you, benar ya, something yang menyakitkan ya, on you, padamu. Next. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Terus bersama-sama dengan saya dan kamu akan belajar hidup bebas dan ringan. Bukankah itu yang kita cari-cari? Bukankah itu yang dunia butuhkan? And it's only found in Jesus. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Mungkin kedengarannya kita udah sering, ya Jesus is the only answer. Tapi pikirkan ini baik-baik. Real rest is only in Jesus. Istirahat yang sebenarnya hanya di dalam Yesus. Karena dia telah menyelesaikan semua-muanya. Amen? Nah, waktu saya mendapatkan ini keren banget. Jadi memang sudah lama saya dengar preaching dari Pastor Prince and then Pastor Judah Smith mengenai learn the unforced rhythm of grace. Learn the unforced rhythms of grace. Tapi I believe ada something yang memang Tuhan lagi bicara kepada saya dan juga saya percaya itu akan bless all of us juga. It's about step by step with God. Day by day with God. Amen. So kita akan belajar kita akan sama-sama belajar dari perjanjian lama. Amen. Oke, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 7. Jadi ini background ceritanya begini. Ini mengenai Nabi Elia. Oke. Nabi Elia dari namanya saja, ada yang tahu nama arti nama Elia apa? Eliyahu, Elia, Elijah. God is Jehovah. Atau Jehovah is God, sama aja. God is Jehovah, Jehovah is God, sama aja. So dari namanya aja, dia kemana-mana itu dia pronouncing God is Jehovah. God is Jehovah. Dia tanpa harus melakukan apa-apapun, dari namanya, dari identitinya aja. God is Jehovah, Jehovah is God. It's about otoritas, it's about trust our God. Sama juga, kita zaman sekarang kita dipanggil sebagai apa? Kristen, right? Kristen itu is about we put our trust in Christ. Kita tuh bergantungnya sama Kristus.
So kemanapun kita pergi, kita bukan orang yang, gue Kristen nih. I'm holy man, you are not. No. I'm saved by Christ. That's why I'm Christian, I'm saved by Christ. Aku diselamatkan oleh karya Kristus. That's why aku sekarang jadi orang Kristus. I need Christ. Saya butuh Kristus. And thanks God, saya telah memiliki Kristus. Dan Kristus hidup di dalam aku di dalam dia. Yeah. He never leave you nor forsake you. Tidak akan melupakan kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Please jangan percaya kalau ada yang bilang roh Tuhan tuh bisa pergi. No. Roh Tuhan sudah ada di dalam kamu, dia hidup, dia menuntun, dia berbicara seperti kamu. Kita bukan hidup lagi di zaman perjanjian lama yang raja itu mau perang nanya nabi. Bi, maju atau enggak? Nabi nanya Tuhan dulu, maju atau enggak? Maju, oke. Enggak kayak gitu. You can talk to your God, your Father, anytime. Pagi-pagi bangun, oh Daddy, hari ini gue meeting 2 nih. Pergi yang mana nih? A atau B? Dia bilang pergi yang C. Bingung. Tapi you start your day with your daddy. Because you are his beloved children. Bukan karena lu sok-sok ngerasa anak dia. No, kita adalah anak-anak kesayangan dia. Kita bisa ngomong sama dia kapan saja, di mana saja. Karena apa? Karena pembatasnya itu sudah dikoyakkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amen. By His perfect finished work, kita tuh sekarang gak ada jarak lagi sama Bapa kita. Amen. Nah, jadi mengenai Elia ini, namanya saja itu God is Jehovah. Wow, what a declaration, what a name gitu loh. Namanya God is Jehovah. Nah, cerita ini 1 Raja-Raja 17 ini tiba-tiba si Elia muncul di hadapan Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini raja yang jahat sekali. Jahatnya kenapa? Dia penyembah berhala. Karena dia married sama Isabel. Dia married sama Jezebel yang mempengaruhi Ahab untuk penyembahan berhala. Tapi nenek moyangnya yang sebelum-sebelumnya juga sudah berbuat jahat di mata Tuhan. So, pada waktu itu Israel tuh lagi kondisi godless. Tidak bertuhan. No words of God. Kering. Dan karena perbuatan jahat mereka itu, konsekuensinya adalah mereka mengalami kelaparan, kekeringan. Tidak ada hujan. Kekeringan, tidak ada hujan sama sekali. Nah itu si Elia pertama kali muncul tuh dia proklaim itu, tidak akan ada hujan. Tapi dia menggunakan otoritas Tuhan, bukan saya Elia bla bla bla. No. Tapi memang dia proklaim something yang adalah konsekuensi dari kejahatan bangsa Israel. Oke? Dan kita move. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini yang saya ingin kita lihat sama-sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. The word of God itu always teach us. Always lead us. Day by day. Step by step. Selangkah demi selangkah. Jadi Tuhan tuh kasih instruction. Tuhan tuh kasih tahu. Walaupun nggak langsung. Justru Tuhan caranya tuh nggak yang langsung. Oke, Fedri, kamu tahun ini gini, tahun depan gini, tahun ketiga gini, tahun keempat gini, tahun kelima gini, tahun keenam gini. No. Tapi firman Tuhan itu datang kepada Elia. The word of God itu, communication itu datang dari Tuhan. Kita tidak bisa lose communication lagi sama Tuhan. Cannot. Selama-lamanya kita bisa communicate with our God. Kita bisa komunikasi sama Tuhan. So, live day by day itu dengan communicate with God. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, jelas komennya. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Next. Nanti kita balik lagi. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Next.
sampai ayat 7 ya. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Oke, kita balik ke ayat 1. 2 Raja-Raja 17 ayat 1. Back ke slide yang di atas saja. Nah, ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. So communication always come from God. Kita nggak pernah kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Amen. Dan Tuhan ngomongnya jelas, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ini Tuhan ngomongnya step by step. Lu pergi dulu, lu jalan ke situ, lu sembunyi di situ. And then nanti lu tinggal di tepi sebelah timur sungai Yordan di sungai Kerit. And then nanti ada burung gagak yang nganterin roti dan daging, lu boleh minum dari situ. So, that's it. On that day dia terima komennya cuma itu. Actually kalau kita lihat di belakang itu kalau kita ngomong mengenai Elia, seringnya kan yang terkenal apa? Yang waktu itu ke jalan-jalan ke Israel, kalian dibawa kemana? Kalau mengenai Elia. Karmel, karena dia bantai 450 Nabi Baal. Terkenalnya kan, itu sangat terkenal, tuh heboh banget, sampai ada patungnya ya Brother God ya, ada patungnya. Actually sebelum itu, ini, ngapain? Pergi, berjalan, sembunyi. Hide, bersembunyi, hide. Ini bahasa aslinya bersembunyi sini seperti kita bersembunyi di bawah kepak sayap Tuhan kita. Sama. Jadi bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. So Tuhan komennya jelas. Tapi Tuhan tuh gak pernah, banyak sekali cerita kita bisa lihat di perjanjian lama, perjanjian baru. Gak pernah langsung dikasih roadmap, blueprint yang jebret. 50 tahun ke depan ini Fed. No. Dia mau kita live day by day, day by day, day by day. Tapi future kita gimana? Nah kalau mengenai future di Yeremia, saya bukain bentar ya. Tadi saya teringat. Nah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dan aku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So our future is full of hope, that's it. Itu udah pasti. Amen. Tapi itu Tuhan tuh gak kasih roadmap, blueprintnya tuh sampai detail sampai ke sana, enggak. Dan for me dengan mengetahui itu, gue lega. Karena kalau Tuhan langsung sekaligus jebret kayak di download gitu, ini pasti konslet. Enggak bisa, kita enggak mampu. That's why itu Tuhan lead us tuh step by step. Step by step. Day by day, day by day, day by day. Amen? So, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sebelum dia menghadapi Ahab dan Nabi Baal itu, dia disuruh ngendap dulu. Hide, bersembunyi, rest in me, rest in me, rest in me, rest in me. Amen. Dan yang terpenting ini adalah firman-Nya Tuhan. Tuhan yang suruh dia begini dan dia melakukan. Amin. Next. Ayat 3. Engkau dapat minum dari sungai itu. Actually itu bukan sungai, tapi sungai yang sangat kecil. Kalau bahasa Indonesia saya cek brook itu selokan. Tapi berarti limited. Jadi bukan sungai yang deras yang airnya banyak, no, tapi limited. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung, berhenti sampai di minum. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ada yang bertanya kepada saya, kalau Tuhan yang supply, kenapa enggak kasih sungai yang gede? Kenapa ngasihnya yang kecil? I think
dan I believe Tuhan gak mau kita bergantung sama sungai itu. But siapa yang provide sungai itu untuk si Elia? Siapa yang menciptakan sungai itu untuk si Elia? Kalau Tuhan bilang lu minum di situ, berarti lu pasti bisa minum di situ. Kalau Tuhan suruh belok kiri dan lu akan menemukan life di sana, lu belok kiri pasti ada life di sana. Yang saya ingin kita sama-sama belajar adalah kita tidak mungkin bisa putus komunikasi sama Tuhan. That's the good news. So, actually, yes, kalau misalnya kita konsultasi sama leader, sama pastor, itu untuk konfirmasi. Bukannya kalian blank. Maju, mundur, kiri, kanan gue gak tahu. No, tapi kalian somehow ada live. Wah, kayaknya live-nya gue pengen ke kiri nih. Yes, kalian bisa communicate sama leader, sama pastor to confirm that. Tapi sebelum kalian ke leaders and pastor, ada somebody yang sangat luar biasa, yaitu pasangan kalian. Khususnya yang suami itu, istri kalian itu adalah konsultan yang free, yang sangat dahsyat dipakai Tuhan. Amen. So, engkau dapat minum dari sungai itu. Tuhan yang supply. Air di sungai itu, padahal itu kan brook itu bukan sungai yang gede, sungai yang kecil. Tapi Tuhan yang supply dan Elia responnya apa? Dia percaya aja. Karena step pada waktu itu dari Tuhan adalah, oke, lu ke sana, lu berjalan ke situ, it's a journey, lu stay di sana. That's it. Komen dari Tuhan, way dari Tuhan, informasi dari Tuhan seperti itu. Tuhan gak jelasin. Setelah dari sana, kemudian lu akan ke mana lagi. Nanti kita akan lihat ada firman Tuhan lagi yang datang communicate sama Tuhan. Jadi kayak, kalian pernah nonton ini Asia's Next Top Model atau USA Next Top Model, something like that? Wah, holy sekali, kalian gak pernah nonton ya? Nonton lah ya kan? Nah itu kan biasanya, ting, dia dapat email. Jadi model-modelnya lagi ngumpul, terus, wow, we got email from, siapa ya jurinya ya? Siapa? Tyra. Pura-pura lupa, Tyra ya? Tyra Banks, right? Tyra. Nah, oh, we got email from Tyra. Dan mereka baca, oke, girls, bla bla bla, kalian ini. Itu step by step kayak gitu loh. Tuhan tuh juga kayak gitu. Tuhan gak bilang, oke, from Monday to Sunday seperti ini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kayak model-model itu juga gitu. Sekarang hari ini kalian ke mana? Hari ini kalian ngapain? Itu kayak gitu. Tuhan juga kayak gitu. Karena kapasitas kita terbatas. Dan memang lebih enak kok, day by day, step by step. Kita gak pusingin yang di depan dulu. We enjoy this step dulu. Jadi waktu si Elia disuruh pergi, berjalan, bersembunyi, ya itu yang dia lakukan dulu. Pergi, berjalan, sembunyi. Dan Tuhan bilang, kau dapat minum. Tuhan tuh gak bilang, lu kesana ya nanti kalau gua gak lupa, nanti gua jemput. No, udah disiapin dulu. Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Amen. Jadi dia lihatnya gini loh, helikopter view atau apa namanya. Dia lihat si Elia di sini, yang gue provide di sini, Tuhan juga udah ada di sana, juga sudah ada di sana. Waktu dia bantai Nabi Baal juga Tuhan udah ada di sana. So, kita belajar sama-sama step by step, step by step, day by day, hari demi hari. Amen. Nah, Tuhan yang supply. Engkau dapat minum dari sungai itu. Bukan cuma minuman. Ya kan dia perjalanan lapar lah. Tuhan kasih makanan. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Udah obvious banget Tuhan yang supply. Secara supernatural. Burung gagak bawa makanan yang boneng aja bro. Tapi itu Tuhan bisa supply ke kalian dengan cara yang supernatural. You want to believe it or not. Amen. I speak life to every situation. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Nah, burung gagak ini buat orang Jewish itu haram. Kenapa Tuhan tuh pakai sesuatu yang loh kok nggak sesuai hukum Taurat banget? Elia nabi, dia tahu burung gagak itu burung yang najis. Tapi dia submit aja because Tuhan yang ngomong. Dia submit aja, dia ikut. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana.
minum, makan, provide by God. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, belok kiri, Fed. Dia juga yang akan provide makan, minum di sebelah kiri. Sama juga untuk saudara-saudara, begitu juga. Kalau kalian lagi ada di crossroad, lagi di simpang jalan sekarang, gue gak tahu gue harus belok kiri atau belok kanan. Tanya Tuhan. Dia pasti jawab kok. Tanya Tuhan, dia pasti jawab. Kalian akan feel. Caranya gimana? Ya banyak. Dia bisa kasih ada life, ada peace. Kalian bisa konfirmasi sama pasangan kalian. Yang belum ada pasangan, ya yang belum married bolehlah ke leaders, pastors. It's like that. Tuhan itu very simple. Kalian tanya, dia pasti jawab. Bahkan sebelum problem kalian ada, dia udah provide jawabannya. What a mighty God we have, what a powerful God we have, amen. Nah, jadi Tuhan yang lead Elia. Pergi, jalan, sembunyi. Di situ lu bisa makan, lu bisa minum. Nah, lalu Elia responnya apa? Enggak lah. Masa lu suruh gue ke situ? Gue seharusnya tampil di depan Ahab dong. Gue kan nabi. Sekarang bangsa Israel itu lagi butuh dengerin good news. I must proclaim to Israel. No, dia nurut. Tuhan bilang, lu ke situ. Dia nurut. Dia pergi, yang melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam. Disuruh diam, dia diam. Kalau kita kadang, memang kita paling susah sih disuruh diam. Tapi ayo kita belajar sama-sama. Kalau Tuhan bilang belok kiri, belok. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Tuhan suruh jalan, jalan. Tuhan suruh muter, muter. So, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. So, dia mengikuti step by step. Amen. Kita juga, pasti Tuhan tuh kasih kok setiap hari. Step by stepnya. Day by day-nya. Setiap orang beda-beda, jangan nanya sama saya, hari ini Tuhan suruh ngapain? Bro, beda, different. Different life, different family, beda-beda lah. Oke, next. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Wow, sausage egg muffin. Pagi-pagi dan petang, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Makan dari sana. Jadi Tuhan bisa supply ke kita secara natural dari brook itu, sungai Kerit itu. Tuhan bisa supply secara supernatural melalui burung gagak itu. Sama juga, for our condition juga gitu, Tuhan bisa supply secara natural dan supernatural. It's not our part untuk bilang sama Tuhan, Tuhan saya mintanya gini, ya. So lu jawabnya gini, A, B, C, D, E. Kalau gitu kita jadi Tuhan dong. Yang seperti tadi saya bilang, sometimes, bukan sometimes lah, most of the time kita pikir kita yang paling mengerti diri kita sendiri. Actually penciptamu yang paling mengerti kamu. Thanks God loh, kita punya pencipta yang mengerti kita luar, dalam, atas, bawah, semua-muanya. Kalau based on kita punya pengertian dan pengetahuan mengenai diri kita sendiri, saya percaya hancur banget loh hidup kita. Tapi thanks God, kita depend on our God, our creator. We are his creations. Cuman memang flesh ini tuh juga ambil part. Saya tahu kok Tuhan, masalah saya A. So jawaban saya pasti B tambah C tambah D. Itu yang paling ideal deh Tuhan. Kalau kita punya spirit seperti itu terus, kita akan capek sendiri. Dan resultnya, Tuhan bukan menghukum. Tapi konsekuensi dari itu, Tuhan will lead you back. Sometimes with apa? Pintu-pintu yang tertutup, kesempatan-kesempatan yang, kok kelihatannya oke banget, ternyata enggak. Karena Tuhan sayang sama kita. Dan dia melakukan itu full of wisdom kok. Tuhan enggak mungkin, oh my God salah gue, seharusnya gue kasih lewat. No, Tuhan enggak kayak gitu, Tuhan enggak separah itu men. Kalau kita iya, sometimes kita bikin decision, aduh gue lupa, gini. Tapi praise God, our God is a perfect God. Amen. Nah, tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Oh my God, mulai kering men si Elia. Tapi Elia tetap ngikutin yang step yang Tuhan kasih enggak?
dia tetap ngikutin, right? Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atau terlalu cepat, tapi pasti ada, pasti selalu ada. Like I said, pertolongan Tuhan itu sudah ada sebelum problemmu ada. Cuman kita kan hidup di dalam ruang dan waktu. Kita nggak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Tapi kita belajar, trust Him. Day by day, pegangin Tuhan. Actually dia yang pegangin kita dan tidak akan melepaskan kita. Nah, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kok kelihatannya Tuhan suruh gue kesini tapi kok sungainya kering, apa gue cari sungai lain ya? Sometimes kan kita suka kayak gitu, wah ini nggak work nih, ini pasti bukan dari Tuhan nih. Next kita lihat di ayat 8 dan selanjutnya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan ngomong lagi, nggak membiarkan Elia bingung. Tuhan, ini airnya udah mau kering nih, gimana? Nah, firman Tuhan datang lagi. Tuhan keep communicate kok. Nah, kali ini bersiaplah. Wah, disuruh siap-siap lagi. Dia pack his backpack segala macam. Lanjut. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Next, kita bacain dulu. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Next. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terus saja. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Next. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Next. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Next. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oke, kita balik ke ayat ke-8 ya tadi. Maka datanglah firman Tuhan. Yes. Tuhan ngomong lagi. Another step. Come on Elijah, another step. Come on Fat, another step. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Nah ini interesting banget nih. Dia akan kasih komen, bersiaplah, suruh pergi ke Sarfat. Sarfat itu artinya refinery, penghilangan minyak itu, minyak yang kotor tuh dikilangin ya, atau bahasanya apa sih, di refine jadi minyak yang bagus. Pokoknya something yang kecampur-campur itu di refine jadi perfect. Nah celakanya, tahu nggak wilayah Sidon itu wilayahnya siapa? Itu kampungnya Jezebel. Kampung biangnya Nabi Baal. Parah men. Dan diamlah di sana. Disuruh diam di sana lagi, bukan cuma lewat. Disuruh diam di sana, di kampung somehow kayak musuhnya dia. Enggak make sense Tuhan. Gue tuh lagi mau ke sana. Kenapa Tuhan suruh ke sini? Enggak make sense. Di situ tuh gini, kita bisa dengan logiknya kita, dengan experience kita, wisdom kita, logika kita, sense-nya kita bisa ngomong sama Tuhan kayak gitu. Sering. But hari ini kita belajar sama-sama. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ya, ini something yang, kok ke Sidon sih? Tapi di situ Tuhan provide untuk si Elia. Tuhan tuh
supply untuk Elia di sana. Dan diamlah di sana, suruh stay di sana, ketahuilah. Ini Tuhan tuh ngomong sama Elia, kalau in the Bible bahasanya tuh you pay attention. Ketahuilah, know this. Jadi bukan cuman ketahui ya, no. Tapi ketahuilah, Tuhan tuh pengen menenangkan Elia. Aku sudah memerintahkan. Seperti tadi dia memerintahkan burung gagak. Ini aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan di Sarfat. Supply-nya tuh Tuhan udah siapin. Tuhan udah siapin supply-nya. Untuk kita juga Tuhan sudah siapin. Tuhan suruh kita jalan kemanapun, Tuhan sudah siapin. We trust in Him. We enjoy the walk with Him. Amen. Tapi kenapa janda? Come on lah. By the way, janda di sini di dalam Bible ini sering diidentikan dengan yang poor, lemah, miskin, tidak berdaya. Jadi Elia itu disuruh, Tuhan memerintahkan seseorang yang powerless memberi gue makan. Gak make sense Tuhan. Come on lah. Enggak. Tuhan bilang, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. By the way tadi bukan reaksi Elia ya, reaksi saya. Elia enggak seperti itu. Karena yang tercatat di dalam Bible, Elia submit. Tuhan bilang maju. Sarfat. Dan kalau Tuhan sudah kasih, maksudnya bukan Tuhan sudah kasih. Ketika Tuhan kasih tahu step, hari ini lu gini, Tuhan gak akan mempersulit. Nah, gue kasih teka-teki ya, biar lu tuh belajar. Ini tuh baiknya loncat atau gue giniin. No. Tuhan tuh kasih tahu. Karena kita lihat di selanjutnya, ayat 10 ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dia jalan, dia berangkat. Oke? Nah, ini yang saya bilang Tuhan gak mempersulit tuh gini. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Dia tahu dari mana janda itu yang ditentukan sama Tuhan buat dia. Tuhan yang kasih tahu, gue yakin. Tuhan yang kasih tahu janda yang ini. Dan dia gak perlu nyari-nyari satu kota. Yang mana ya, janda yang mana ya? Janda yang mana nih, janda yang mana? No, Tuhan make it simple. Ada di pintu gerbang, dia baru nyampe di Sarfat. Oh itu. Tuhan tuh, Tuhan yang simple. Mungkin dari pakaian janda, I don't know, mungkin hukum Taurat ada dress code buat janda. Tapi Tuhan make it very simple. Dia ada. Dan si jandanya tahu gak sih? Bahwa nanti Elia akan datengin kita. Di dalam Bible sih tidak tercatat. So sometimes Tuhan tuh bisa direct somebody itu tanpa orangnya itu sadar ternyata is a favor for us. That's what we need. VVIP treatment. Without orang itu sadar. Gue gak tahu kenapa gue pengen bless lu aja. That's our privilege sebagai anak-anak kesayangan Dia. Amen. Sesudah itu ia bersiap, dia nurut aja. Oke, ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaknya di sana seorang janda. Mending cuma janda. Sedang mengumpulkan kayu api. Ini berarti ini poor to the max. Ini miskinnya udah parah banget. Yang benar Tuhan. Oh ini reaksi saya, Elia gak kayak gitu. Sometimes ya, kayak gitu kita. Waktu kita step by step sama Tuhan, kita ngelihat loh, yang bener aja. Come on man, come on God. It cannot be like this. Right? Oke, kalian gak gitu, gua doang. Tapi kita belajar sama-sama. Dia submit, dia ngikutin. Ia berseru kepada perempuan itu. Nah, tapi ya itu tanda-tanda si Elia itu enggak seperti otak saya. Dia berani minta minum sama si janda yang sangat miskin ini. Kalau jandanya yang super kaya, ada staffnya segala macam, gue minta Coca-Cola sama 7 Up dong. Wajar. Aqua sparkling, wajar. Tapi dia berani minta minum sama orang yang poor to the max. Karena dia pegang apa yang Tuhan bilang. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Tuhan sudah memerintahkan blessings itu to hunt you down. Amen? Itu yang kita ingat, itu yang kita ingat. Next. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Wah, bukan cuma minta minum. Dia lagi ngumpulin kayu. Kok mintanya roti sih, yang bener aja. Ini udah, Elia ini udah gak jalan sama logika dia. Tapi dia ingat, aku telah, Tuhan bilang apa? I have commanded. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan sudah memerintahkan itu. Dia pegang itu aja, Tuhan sudah memerintahkan. Oke, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. What a boldness. Karena dia lihatnya Tuhan bukan janda. Nah, satu hal lagi yang saya percaya, kenapa Tuhan gak provide someone yang kaya, someone yang extravaganza, yang berlebih-lebih, overflow untuk provide for Elia. Sama juga saya percaya kenapa brook bukan reverse. Supaya Elia kita nggak melihat reverse-nya, kita nggak bergantung sama reverse-nya, kita nggak bergantung sama sungainya, supaya kita nggak bergantung sama janda itu, supaya kita nggak bergantung sama supply itu. Tapi the source of supply adalah Tuhan. Jadi nggak make sense, tapi yang terpenting apa? Elia dapat makan, dapat minum. Bagi kita nggak make sense ini Tuhan, nggak make sense. Tapi Tuhan yang supply, Tuhan yang supply, Tuhan yang supply. That's our God, amen. Jadi kita step by step sama dia nggak membuat kita bingung, apalagi membuat kita bertanya-tanya semakin bingung. No. Communication with God itu never disconnect. Amen. Next. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Waktu Tuhan provide kita, waktu Tuhan bless kita, sudah pasti orang-orang sekitar kita akan ke-bless juga. The blessings of God itu bukan saya ambil dari A, bless ke B. Saya ambil dari C, bless ke D. No. Abundance. Amen. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Allahmu, ini jelas sekali. He's a Gentiles, non-believer. Janda ini Gentiles, non-believer. Yang Tuhan perintahkan untuk supply buat Elia, Gentiles, non-believer. So, many times Tuhan bisa bless kita through non-believers. Right? Yang kayak tadi itu, gue gak tahu kenapa gue pengen, mungkin bahasa mereka bukan bless ya. Gue gak tahu kenapa gue demen banget sama lu, something like that lah. Gue gak tahu kenapa sama lu cincai aja lah, something like that. VVIP treatment, without mereka realize. Amen? Dan, nah ini si janda ini tuh bukan dia non-believers, tapi dia kecipratan. Dia dipakai sama Tuhan untuk bless Elia. Dengan dia bless Elia, dia sendiri juga ke-bless. Nah, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. It's talking about Jesus and His anointing. Ini berbicara mengenai Yesus. Yesus kan itu tepung itu tuh harus dihancur-hancurkan sampai halus banget. Itu tuh Yesus dihancur-hancurkan tuh sampai halus banget tepung. Itu ada penjelasan detailsnya, tapi di sini it represents Jesus and His anointing. Minyak itu anointing dalam buli-buli. Oke, next. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tragic banget. So tragic. Right? Tapi kita lihat what God did. Next.
Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, berbuatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Next. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. So, ini firman Tuhan, another step. Oke, lu dari bersembunyi, terus sekarang ke Sarfat. Another step adalah yang lu makan ini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. So, it's about, kalau misalnya application untuk modern day, I believe seperti tempat ini. Ketika dari tempat ini is only tepung, Jesus, and with God's anointing minyak, makanan di rumah ini tidak akan habis. Makanan di rumah ini tidak akan habis. So siapapun yang datang ke sini akan dapat makanan, akan dapat Yesus, akan dapat Yesus, akan dapat Yesus. Amen. And ini actually kan Tuhan supply untuk Elia melalui yang gak make sense ini. Tapi for sure, janda ini juga diberkati. Next. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Nurut sekali, nggak tahu kenapa somehow. Ya dia juga nggak tahu. Gue kok ngikutin aja ya gitu loh. Gue kok ngikutin aja, ya udah dia bilang tepung ini nggak akan habis, minyak ini nggak akan habis. Ya udah saya ikutin aja deh. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, beberapa waktu lamanya bahasa aslinya for many days. So God lead us sekali lagi day by day. Day by day. Dia kasih supply hari ini tepung dan minyak nih nggak habis, besok nggak habis, lusa nggak habis. Tapi dia nggak langsung dibikinin roti seperti mana yang dari surga tuh day by day, day by day, day by day. Amen. Dan next 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. It is true, it is done. Karena firman Tuhan, bukan firman Elia. So, supply-nya Tuhan for you juga endless, limitless. Amen. Jadi, dari salah satu cerita yang ini, kita bisa belajar tuh step by step-nya Tuhan tuh keren banget. Step by step, step by step. Kalian baca mengenai Paulus, dia juga di lead step by step. Lu ke sana. Nggak diceritain sampai endingnya lu bakal ke Roma. Nggak diceritain dulu, tapi awalnya dia lu kesini dulu. Lu jangan kesini, lu kesini, lu jangan kesini. Kita belajar seperti itu. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua tuh ada rhythmnya, ada patternnya, ada step-stepnya. Amen. Nah, next kita balik ke Matius 11 lagi. Yang langsung bahasa Inggrisnya aja. So, you want to recover your life? Yuk kita belajar sama-sama step by step sama Tuhan. Tuhan nanya, lu tired? Capek? Worn out? Udah hampir angkat tangan. Lempar handuk putih. Surrender. Burn out on religion. Religion is not talking about Christianity atau Muslim atau Buddhism. No, it's bondage. Ikatan. Tuhan bilang, come to me. Traveling with me, just the two of us. Setiap pagi, get away with God. Caranya macam-macam. You can have your quiet time saat teduh, atau kalian baca firman Tuhan, atau dengerin sermon. Come with me. Yang jelas Tuhan bilang, get away with me. I want to have honeymoon with you. And resultnya apa? You will recover your life. We need. Because we know we cannot, but God can. Thanks God we have a God like that. And Tuhan sendiri yang akan tunjukin how to take a real rest. Seperti dia tunjukin ke Elia. Kamu kesini, kamu ngendap dulu.
kamu kesini, kamu akan disupply. Sampai endingnya tuh dia bantai nabi-nabi Baal itu Tuhan yang ngomong ke dia. Kamu setelah mujizat yang dia bangkitkan anak janda itu, Tuhan ngomong lagi ke dia, berangkat aku mau kamu hadap Ahab. Itu Tuhan ngomong step by step. Tuhan gak dari awal ngomong gini, oke, kamu pergi berdiam di sungai Kerit itu, terus nanti at the end of the day, kamu akan membangkitkan anak dari janda itu, terus kamu akan, mungkin dia langsung resign, Tuhan gue gak mau jadi nabi deh, serem banget masa orang yang gue tumpangin anaknya mati, dia yang kasih gue makan loh Tuhan, masa anaknya mati. Akhirnya anaknya bangkit, and then salvation terjadi. Janda itu akhirnya, I believe, become believer. And then Tuhan suruh dia hadap Ahab segala macam, sampai dia Nabi Baal itu dihajar semuanya. Tuhan gak ngasih tahu dari awal langsung berat. No, Tuhan kasih tahu step by step. Step by step. Ada ritmenya. I'll show you how to take a real rest. Rest itu bukan no, it's not inactivity, tapi direct activity of Holy Spirit. Tuhan bilang belok, belok. Tuhan bilang stop, stop. Tuhan bilang jalan, jalan. Amen. Next. 29. Walk with me, watch how I do it. Jadi di dalam dunia kita ini yang diciptakan sama Tuhan ini, itu udah ada ritmenya, udah ada patternnya. Pagi, sore, siang, malam. Terus waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi. Itu ada ritmenya. Dep, 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 dep. Jantung kita ada ritmenya. Dep, 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 dep. Hari ini Tuhan mau kita synchronize balik. Learn the unforced rhythms of grace. That's how we recover our life. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Aku tidak akan membuat engkau sengsara, menempatkan engkau something yang menyakitkan, berat. No. Dia mau kita learn the unforced rhythm of grace. That's how much He love you. Learn the unforced rhythm of grace. Jadi yang mengenai cook tadi, kalau di peternakan itu, cook itu maksudnya dipasang di 2 kerbau. 1 kerbau yang lebih berpengalaman, 1 kerbau yang kurang berpengalaman. Itu dipasang di sini pundaknya, supaya kerbau yang gak berpengalaman ini belajar dari kerbau yang sudah jago. Walk with me, watch how I do it. Waktu kerbau yang jago jalan, yang kecil sebaiknya ikut jalan. Stop. Sebaiknya stop. Kalau dia maksa jalan, dia kecapean dan berantakan. Jalan lagi. Dep, 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 dep. That's the unforced rhythm of grace. With Jesus, walk with me, watch how I do it. Berjalan dengan saya, tenang. Problem apapun yang kamu hadapi, Tuhan bilang tenang. Jalan sama-sama saya yuk. Come. Yuk, sama-sama yuk, Tuhan bilang. Yuk, come. Dup, dup, dup. Stop. Dup, 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 dup. Stop. Karena kita, ritme hidup kita ini udah parah sekali ininya. Yang tadi saya bilang, kita nggak ngecek email, nggak bisa ngecek sosial media. Kita tuh kayak ke bawah-bawah, ngerti nggak? Jalannya tuh kayak keseret-seret sama zaman sekarang. Kita tuh udah nggak bisa somehow to synchronize with the rhythm of His grace. Rest. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Next. Keep company with me and you will learn to live
freely and lightly. That's the result. Hasilnya tuh seperti itu. Step by step, day by day, keep company with me. Sama-sama yuk, Tuhan ngomong gitu lagi. Yuk, sama-sama yuk. Kamu akan belajar hidupnya tuh bebas dan ringan. Saya percaya waktu saya sharing ini banyak sekali beban-beban kita yang juga somehow lepas, kita lega. Amen. Itu yang saya rasa kita semua tuh mau diberkati sama Tuhan sama itu. Suatu kelegaan, suatu ketenangan. Tuhan kita baik banget. Dia sangat mengasihi kita. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Amen. Kalau sometimes tuh kita pengen tuh Tuhan langsung jebret. Once at a time langsung sekaligus kasih tahu gini. Tapi masalahnya kita nggak mampu, church. Kita nggak bisa. Contoh ya, kalau kita bawa mobil malam-malam, dim kita tuh bisa berapa kilometer sih? Ada yang tahu? Lampu gedenya kita tuh bisa berapa kilometer? Apakah kalau saya dari Sudirman nyetirnya, dari depan SSSD ya, ke arah Bundaran HI, nyampe nggak cahaya lampu saya? Enggak kan? Tapi kalau sama Tuhan, kenapa kita demand-nya, Tuhan you show me the, ini kita mau detailsnya tuh langsung sampai ke sana. Padahal end result-nya udah pasti rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, penuh harapan. Itu end result-nya. Itu yang kita pegang dan Tuhan yang supply everything. Tuhan yang supply. Enggak ada bondage lagi, Tuhan enggak demand anything kok. Tuhan enggak demand apa-apa, Tuhan enggak nuntut apa-apa supaya dia memberkati kamu. No. Roma 8 ayat 32 katakan dia telah menyerahkan anaknya yang paling dikasih. Bagaimana mungkin dia menahan-nahan yang lain? Kurang lebih bahasanya kayak gitu. Tuhan Yesus is the greatest blessing, itu sudah dikasihkan buat kita. The King of Kings itu sudah mati, bangkit untuk saudara dan saya. So mari kita sama-sama belajar tuh step by step sama Tuhan. Kita nikmati perjalanan sama Dia. Kita nikmati selangkah demi selangkah. Kita ngikutin rhythm of grace-nya. Rhythm. Mungkin bagi orang-orang musik lebih gampang nangkapnya. Ada ritmenya. Ada ritmenya. Ada ritmenya. Setiap manusia tuh pasti ada ritmenya. Karena sekitar kita memang diciptakan Tuhan tuh sama ada ritmenya. Anak-anak kecil, kalian kasih musik. Ada ritmenya. Tahu gitu loh, respon. Tapi somehow kondisi sekitar, our background, our belief, membuat kita tuh somehow keseret-seret sama ritme zaman sekarang. Mari kita stop, step by step sama Tuhan. Startnya gimana? Start by meditate that how much He love you. Meditate, betapa Dia mengasihi engkau. Betapa Dia mengasihi engkau. Dengarkan firman Tuhan yang mengingatkan engkau betapa Dia mengasihi engkau. Betapa Dia telah berkorban untuk engkau. Kita gak fokus sama problem, bukan kita nganggap problem kita tuh gak ada. No, kita bukan denial ya. Enggak, problem ini gak ada. No, we see through the problems to our God. Kita melihat problem kita sampai tembus itu sampai ke Tuhan. Apapun. Amen. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku ingin kita sama-sama nyanyikan satu buah pujian yang I believe banyak sekali dari kita yang sudah familiar. Bapa Engkau sungguh baik. Somehow tadi pagi waktu saya masih baca-baca, saya prepare benar-benar itu yang kita perlu diingatkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik dan kasih setianya itu setiap hari, day by day itu gak pernah berkurang. Amen. Dan saya akan tutup dengan satu ayat. Itu dari
Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Amen. So, waktu kita bangun, kita tahu kasih setia Tuhan itu selalu baru. Selalu baru. Untuk kamu dan aku, untuk kamu dan aku, untuk kamu dan keluargamu, bisnismu, kesehatanmu, kasih setia Tuhan tuh unstoppable. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Lihat kebaikan Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Oh, unendless Lord. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Yes Lord. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, kami percaya. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Thank you Lord. Buat hari yang Kau beri. Thank you Jesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami percaya Engkau menuntun kami hari demi hari ya Tuhan.
Seperti mana yang turun setiap hari ya Tuhan, kami percaya Tuhan your supply ya Tuhan is abundant ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini kami belajar how to take a real rest. When we walk with you, we walk with you, we watch how you do it ya Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Kau, ketika kami bekerja bersama dengan Kau, ketika kami ya Tuhan melihat bagaimana Engkau melakukan itu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan karya-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya kami bukan budak dosa lagi ya Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Dan kami percaya masalah apapun yang kami hadapi hari ini ya Tuhan maupun besok ya Tuhan. Kaulah satu-satunya jawabannya ya Tuhan. Dan Kau selalu communicate bersama dengan kami. Hari demi hari Engkau berbicara kepada kami dengan jelas ya Tuhan. Kau tidak mempersulit, Kau mempermudah hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan problem apapun yang kami hadapi ya Tuhan, Kau sudah ada di sana. Kaulah supply-nya kami ya Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan mungkin saudara-saudara kalau ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, kau boleh angkat tangan, kau boleh ikutin doaku, baik yang di YouTube atau di tempat ini. Let's pray. Thank you Jesus, terima kasih Bapa di surga, Kau adalah Bapa yang baik. Dan pada hari ini aku membuat keputusan ingin ya Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Aku percaya pada Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk semua dosa-dosaku. Dosa dahulu, sekarang maupun yang akan datang sudah Engkau tanggung 2000 tahun yang lalu. Aku adalah anak kesayangan-Mu. Mulai hari ini ya Tuhan hidupku diberkati ya Tuhan. Kau yang menuntun aku hari demi hari ya Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau adalah Tuhanku yang mati 2000 tahun yang lalu. Yang bangkit kembali ya Tuhan, membawa kemenangan ya Tuhan. Aku bukan budak dosa lagi ya Tuhan. Aku adalah ciptaan yang baru dan mulai hari ini Engkau sendiri yang menuntun aku hari demi hari. Aku adalah anak kesayangan-Mu. Thank you Jesus, amen. Haleluya. Thank you Jesus. Bagi saudara-saudara yang telah menerima